Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada hari ini kita akan bicarakan tentang kelanjutan dari turunan fungsi trigonometri. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan turunan fungsi trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen. Pada pertemuan kita kali ini yang kita bicarakan adalah turunan fungsi lanjutan, yaitu kosekan. Nah, kita mulai aja turunan fungsi kosekan. Yang pertama itu, kalau fx sama dengan kosekan AX, itu bisa kita ubah menjadi 1/sin AX. Jadi berarti ini bisa kita umpamakan sebagai fungsi U per P. Kalau fungsi U per P kita tahu U aksen V kali V aksen U aksen V kurang U V aksen per V kuadrat. Jadi berarti U-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan sin AX. Kalau kita turunkan dengan aturan ini, maka kita dapat, ya, kalau turunan dari U, turunan dari 1, 0 kali V, berarti kali sin AX kurang 1 kali U-nya 1, turunan dari sin AX sama dengan A cos AX per sin kuadrat AX. Jadi 0 kali sin AX sama dengan 0, tinggallah dia min A cos AX per, kalau sin kuadrat AX sama dengan sin AX kali sin AX. Kalau cos AX per sin AX sama dengan kotangen AX. Jadi berarti sedangkan 1/sin AX sama dengan kosekan AX. Berarti hasilnya adalah minus A kosekan AX kali tangen AX. Atau yang lebih umum bisa kita buat, kalau fx sama dengan kosekan AX tambah B, maka f aksen X sama dengan min A kosekan AX tambah B dikali kotangen AX tambah B. Nah, itu. Jadi kita sekarang sudah dapat rumus yang baru yang kita gunakan untuk menurunkan fungsi kosekan. Sebagai contohnya, kalau kita ambil, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan kosekan 5x. Maka sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, A-nya sama dengan 5. Jadi berarti minus A kosekan AX tambah B kali kotangen AX tambah B tadi, berarti kita dapatkan dengan mudah. Min 5 kosekan 5X kotangen 5X. Nah, begitu. Jadi kalau kita sudah dapat rumus atau formulanya, berarti persoalannya bisa diselesaikan dengan mudah. Mungkin kita akan bahas yang lebih rumit. Misalnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 kosekan 3x. Nah, kita pergunakan rumus yang kita sudah dapat sebelumnya, yaitu cos turunan dari U kali P, yaitu U aksen V tambah U V aksen. Berarti U-nya sama dengan X pangkat 3, berarti turunannya adalah 3X kuadrat kali V, V-nya ini kosekan 3X tambah U, berarti X pangkat 3 dikali turunan kosekan 3X, berarti minus 3 kosekan 3X kotangen 3X. Berarti kalau kita buat ini menjadi 3x kuadrat kosekan 3x minus kali plus minus, berarti minus 3x pangkat 3 kosekan 3x kotangen 3x. Kemudian bisa kita sederhanakan, dimana kalau kita lihat ini ada kosekan 3x, ada kosekan 3x, ada 3x kuadrat, ada 3x pangkat 3, berarti 3x kuadrat bisa dikeluarkan, kosekan 3x juga bisa dikeluarkan, dikali 1 kurang x pangkat 3 tadi, tinggal x di sini, x kotangen 3x. Jadi itu dia, bisa kita selesaikan biarpun serumit ini kalau kita sudah tahu rumus ini.
Kemudian kita ambil lagi misalnya contoh yang berikutnya. Tentukan turunan pertama dari kosekan pangkat 3 X. Kalau kita lihat berarti kita pakai turunan komposisi fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Berarti kita bisa dapat ya 3 kali kosekan pangkat 2. 3 kurang 1, 2 dari 3X dikali turunan dari kosekan 3X sama dengan min 3 kosekan 3X kotangen 3X. Jadi minus 3 kali 3 sama dengan minus 9. Ini kosekan kuadrat 3X kali kosekan 3X kali kotangen 3X. Jadi kosekan 3X kali kosekan kuadrat sama dengan kosekan pangkat 3 3X kali kotangen 3X. Nah, jadi hasilnya ini minus 9 kosekan pangkat 3 3X kali kotangen 3X. Nah, jadi mudah semua. Tapi kita harus ingat turunan komposisi fungsi yang kemarin sudah kita pelajari. Jika Y sama dengan F Gx, maka Y aksen sama dengan F aksen Gx kali G aksen X. Barulah bisa kita kerjakan soal yang lebih rumit seperti ini. Baik, itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap belajar dan semangat.